Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, para pendua, pencinta devosi wajah kudus Yesus. Mungkin saja pengajaran atau renungan malam ini merupakan ulangan bagi sebagian orang. Walaupun ulangan, berarti dapat kembali meneguhkan ingatan kita, membangkitkan kembali semangat kita untuk semakin meresapkan devosi kepada wajah kudus Yesus. Dan bagi yang baru mendengarkan, ya semoga dapat dipahami. Saya akan mengungkapkan dengan bahasa-bahasa yang sederhana dan ya nanti bisa memperdalam lagi lebih dalam secara pribadi maupun secara bersama devosi ini. Apabila nanti terlalu lama waktunya, ya kita lihat apakah nanti uh, renungan ini akan lama, kita lihat nanti bagaimana prosesnya. Apakah perlu nanti diulangi lagi kemudian atau ditambah waktu untuk kemudian hari. Waktu kita sampai jam berapa, Anita? Anita, waktu kita sampai jam berapa? 20.30 sampai 20.40, silakan Pastor. 20.30 sampai 20.40 ya. Sekarang pukul 20. 20.10. Ya, oke. Nah, Ya. judul kita carilah wajahku, wajahmu ku cari ya Tuhan. Nah, sekarang kita lihat pertama video ini. Tolong dibuka slide kedua. Udilon. Yes. Pasang videonya. Pencet saja akan hidup dia. Suaranya. Adakah suaranya? Boleh dibuat suaranya. Slide kedua tadi ya. Slide keduanya ada suaranya, tapi kalau memang tidak bisa mau bagaimana? Videonya agak stuck tadi. Bisa, Anita? Sedang berusaha ini. Oke. Sepertinya tidak bisa nyala videonya. Bisa, dipencet aja dia ke tengah, akan menyala. Sudah diklik berkali-kali tidak mau nyala. Videonya stuck. Di tempat Budilon bisakah? Tadi bisa ya. Nggak bisa. Iya, Oke. tadi waktu di start dia berjalan sih. Iya.
tapi suaranya nggak ada, Bu Dilan. Oh iya ya. Ulang, ada share soundnya di sebelah kanan sebelum di-share. Mau diulang? Silakan. Karena nanti ada beberapa lagi yang memang harus ada suaranya. Oke. Tidak dinaikkan lagi ke atas sekali, baru kemudian nanti eh, akan muncul suaranya. Oke, bila tidak, itu dia. Suaranya Ini adalah Santa Veronica. Kita lihat itu yang memegang kain itu Santa Veronica. Dan ini adalah wajah kudus yang diyakini sebagai ikon pertama untuk wajah Yesus yang dikenal oleh gereja secara legendaris, dikatakan dari Santa Veronica. Nah, oke, kita lihat slide berikut. Nah, ini gambarnya. Ini gambarnya. Kita lihat sudah samar sekali ya. Ini dikeluarkan setiap hari Minggu Prapaskah kelima untuk memberkati setiap orang yang hadir di Basilika Santo Petrus. Biasanya pada Minggu Prapaskah kelima semua gambar-gambar kudus itu ditutup. Tetapi Basilika Vatikan punya keistimewaan khusus bahwa ditunjukkan kembali wajah Yesus yang ada di dalam kain Veronica ini. Nah, sekarang saya membaca Mazmur 27 ayat 1 sampai 14. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Kita sedang berdevosi kepada wajah Yesus. Pertama tadi dalam Injil, dalam bacaan Mazmur ini,
Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Seperti apakah rupa atau wajah Allah? Tidak seorang pun pernah melihatnya. Oleh sebab itu, Filipus dalam Injil Yohanes berkata kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Nah, sekarang wajah Allah itu bisa dilihat melalui wajah Yesus. Dan para rasul melihat wajah Yesus secara langsung. Banyak orang-orang pada waktu itu melihat wajah Yesus. Dan Yesus sendiri berkata setelah pertanyaan Filipus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Dan sekarang Yesus menjawab Filipus, aku bersama-sama kamu Filipus sekian lama. Engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Sekarang pertanyaannya ialah Yesus hidup 2000 tahun yang lalu. Dilihat oleh banyak orang pada waktu itu. Secara historis. Bahwa dia hidup bersama dengan para rasul. Pada masa kecilnya bersama Yosef dan Bunda Maria. Sungguh-sungguh melihat wajah Yesus. Berarti dengan melihat wajah Yesus, mereka telah melihat wajah Allah. Pertanyaannya sekarang, kita juga tidak melihat wajah Yesus yang fisik, secara asli, secara langsung. Bagaimanakah rupa wajah Yesus itu? Dalam Mazmur bab 45 dikatakan, engkau adalah yang terindah di antara anak-anak manusia, dan kebaikan tercurah pada bibirmu. Mazmur 45. Dan kita melihat juga bagaimana kemuliaan wajah Yesus, terang wajah Yesus itu disaksikan oleh para rasul sendiri di Gunung Tabor. Dalam Injil Matius bab 17 dikisahkan, di situ Yesus berubah rupa di hadapan mata mereka. Wajahnya menjadi seterang matahari dan pakaiannya bercahaya seperti cahaya, seperti sinar cemerlang. Nah, banyak orang yang mengira-ngira, mereka-reka bagaimana wajah Yesus yang sebenarnya. Bagaimanakah wajah Yesus bisa kita lihat? Secara historis para rasul telah melihat wajah Yesus. Kita tidak pernah melihat wajah Yesus secara langsung. Yang kita lihat adalah gambar-gambar yang mungkin saja menyerupai wajah Yesus. Nah, ini adalah gambaran yang kita lihat di layar laptop atau komputer atau handphone kita itu, beberapa gambaran yang dibuat untuk menggambarkan wajah Yesus. Menggambarkan wajah Yesus. Nah, ada juga rekonstruksi dari wajah Yesus. Kita melihat ini adalah satu video bagaimana rekonstruksi wajah Yesus. Coba diputar videonya. Dipencet, itu adalah video juga. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. Nah, itu adalah rekonstruksi dari wajah Yesus dari kain kafan Turin. Kita lihat di situ ada kain kafan Turin, dan kita melihat ada gambar Yesus yang direkonstruksi oleh kecerdasan manusia. Kecerdasan. Dan itu
Tapi bukan berarti tanpa dasar. Ada dasarnya, yakni dari kain kafan Turin itu sendiri. Nah, sekarang kita melihat Selama video ini. berabad-abad terakhir, terutama sejak mujizat di tahun 1849 di Coba Vatikan, diputar videonya satu lagi setelah ini. Setelah kain kafan Turin, ada juga video yang bagaimana kita bisa akhirnya sampai kepada devosi wajah kudus Yesus. Slide berikut ini. Oke, slide berikut. Ya, diputar. selama berabad-abad terakhir, terutama sejak mujizat di tahun 1849 di Vatikan, ketika kerudung Veronica menjadi sangat jelas dan bercahaya selama beberapa jam di hadapan semua umat yang hadir, menjadi kebiasaan di Basilika Santo Petrus untuk menampilkan kerudung Veronica pada Minggu Prapaskah kelima, atau disebut sebagai Minggu Sengsara untuk dihormati publik. Pada Minggu 22 Maret 2026, kerudung Veronica ditampilkan beberapa menit dari balkon di atas pilar yang menampilkan patung Santa Veronica di Basilika Santo Petrus. Kerudung ini diyakini sebagai kain yang sama yang digunakan untuk menyeka wajah Yesus ketika ia memanggul salib menuju Kalvari. Wajah Kristus diyakini tercetak secara ajaib pada kain tersebut. Wanita yang menyeka wajah Yesus umumnya disebut Veronica, yang berasal dari bahasa Latin Vera Icona, yang berarti ikon sejati. Setelah berabad-abad lamanya, kain itu telah menjadi cukup gelap, sehingga ciri-cirinya sulit dikenali. Relik ini disimpan di pilar sisi epistola dari altar kepausan, bersama dengan relik tombak suci Santo Longinus, dan relikwi salib sejati Yesus Kristus, sejak tahun 1606. Pada minggu kelima Prapaskah, para imam kapitel di Basilika Santo Petrus berkumpul bersama Imam Agung Basilika, Kardinal Mauro Gambetti, serta para imam konselebran dan pelayan lainnya, yang kemudian mengambil relikwi kerudung tersebut, membawanya keluar dari kapel, lalu menunjukkan ke segala arah, agar umat dapat memberikan penghormatan. Pada tahun 1860-an, seorang Benediktin dari Arras memberikan 3 salinan ukiran kerudung Veronica kepada biara Karmel di Tours, Prancis. Seorang awam bernama Leo Dupont menerima 2 di antaranya dan menempatkan salah satunya di ruang tamunya. Ia menyalakan sebuah lampu minyak yang terus menyala siang dan malam, karena benda-benda ini merupakan yang telah disentuhkan pada kerudung Veronica, tombak suci dan salib suci yang berada di Basilika Santo Petrus. Lebih dari 6.000 orang dikatakan disembuhkan secara ajaib, seperti terlihat pada gambar di mana tongkat-tongkat penyangga menjadi bukti kesembuhan, serta berbagai catatan kesaksian dari umat yang mengalami mujizat. Ruang tamu Leo Dupont kemudian diubah menjadi oratorium Kapel Wajah Kudus dan dikelola oleh imam keuskupan setempat. Selama beberapa dekade, antara tahun 1860 hingga 1945, para imam dari Wajah Kudus setiap tahun pergi ke Roma dan menyentuhkan salinan-salinan gambar Wajah Kudus tersebut pada kerudung Veronica, tombak suci Santo Longinus, dan relik sejati salib Kristus, lalu memberikannya kepada para devosan. Menurut tradisi, Santa Veronica mempercayakan kerudung itu kepada Clemens dari Roma, murid Petrus, yang kemudian menjadi paus ketiga. Selama 3 abad berikutnya, kerudung suci disimpan di katakombe Roma pada masa penganiayaan gereja awal, dan akhirnya kerudung Veronica ditempatkan di Basilika Santo Petrus dan tetap disimpan di sana hingga sekarang. Minggu Sengsara memiliki makna simbolis yang mendalam, terjadi 2 minggu sebelum Paskah.
Gereja-gereja biasanya menutupi gambar dan patung-patung figur kudus hingga Vigili Paskah. Namun Basilika Santo Petrus memiliki hak istimewa ketika semua gambar kudus diselubungi. Umat di Roma dan para peziarah masih dapat sekali lagi memandang ikon ini, memandang kembali wajah Kristus. Ya, kita melihat itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kitab suci tidak pernah memberitahu kepada kita seperti apakah persisnya wajah Tuhan. Dan orang-orang Yahudi pun tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari Allah menjelma sebagai manusia dalam diri Yesus, di dalam wajah Yesus. Devosi kepada wajah kudus Tuhan kita bukanlah hal yang baru dalam gereja. Karena sebenarnya para penyembah pertama wajah kudus itu adalah Bunda Maria sendiri, Santo Yosef, dan para gembala. Kita melihat bagaimana Bunda Maria, Santo Yosef, dan para gembala bersujud menyembah kepada Yesus. Dan juga orang-orang Majus datang untuk menyembah Yesus. Nah, kita sekarang cukup puas hanya dengan melihat karya-karya seniman atau para penyair dan juga wahyu-wahyu pribadi yang diterima oleh para mistikus untuk menunjukkan kepada kita wajah Yesus. Pada awal-awal abad kekristenan sebenarnya terdapat tradisi bahwa Yesus telah meninggalkan gambarnya pada selembar kain. Dan itulah yang dipercayai, diyakini yang ada di basilika itu. Salah satu kain tersebut tersimpan di Basilika Santo Petrus dan memainkan peranan penting dalam devosi ini kepada wajah kudus yang kita sebut sebagai kain Veronika. Kain Veronika. Bagaimana wajah suci tercetak pada kain itu? Dan bagaimana kain itu sampai ke Roma? Dan tampaknya pada abad ke-8 atau ke-11 beredar cerita bahwa seorang wanita bernama Veronika dikatakan memiliki potret Yesus yang dapat menyembuhkan penyakit, yang dengannya ia menyembuhkan seorang raja dan kaisar Romawi Tiberius sendiri. Tetapi dalam manuskrip yang berasal dari abad ke-12, Veronika dikatakan memiliki kain yang digunakan Yesus justru untuk menyeka keringatnya yang berdarah di wajahnya di Taman Getsemani. Dan kerudung itu sering disebut juga sebagai kain keringat Tuhan. Nah, baru sebenarnya pada akhir tahun 1300-an, buku-buku meditasi memuat kisah yang sudah dikenal tentang wanita Veronika yang menyeka wajah Yesus dengan kerudungnya dalam perjalanannya ke Kalvari. Relikui kain tersebut tampaknya sudah muncul sebelumnya di Roma antara tahun 900 dan 1000. Tetapi penjelasan mengenai gambarnya baru mencapai bentuk akhirnya sekitar 400 tahun kemudian. Nah, Gereja Timur memiliki tradisi tersendiri yang menyatakan bahwa Yesus telah mencetak wajahnya pada sehelai kain ketika ia masih hidup sebagai hadiah untuk diberikan kepada Raja Abgar dari Edessa, yaitu Turki modern sekarang, yang telah mengirim utusan ke Yerusalem untuk meminta Yesus datang dan menyembuhkannya dari penyakit mematikan. Yesus malah mengirimkan kain itu setelah kematiannya. Dan ketika Raja melihatnya, ia langsung sembuh dan bertobat, serta menginginkan pengajaran dalam iman Kristen sebagai akibatnya. Kain itu dihormati di Edessa sejak abad ke-7 dan akhirnya dipindahkan ke Konstantinopel pada tahun 944. Oleh sebab itu terungkap keinginan hati manusia untuk melihat wajah Tuhan. Bagaimana wajah Tuhan yang sebenarnya? Santo Agustinus menulis pada akhir abad ke-4 menyampaikan doa-doa kepada wajah suci Tuhan. Kemudian Santa Gertrude dan Santa Mechtilde pada saat kerudung Veronika dihormati di Roma juga mengungkapkan dalam tulisan devosi mereka kepadanya. Saudara-saudariku terkasih,
Meskipun sangat mengagumkan bagi umat Kristen abad pertengahan untuk mengetahui bahwa relik wajah suci ada di Roma, kain suci ini tidak pernah diperlihatkan kepada publik selama 200 tahun. Artinya orang percaya bahwa kain itu ada di Roma antara tahun 900 ke tahun 1000. Nah, tetapi tidak pernah dipublikasikan di hadapan banyak orang. Baru pada tahun 1207 oleh jasa Paus Innocentius ketiga, kita ingat Paus Innocentius ketiga ini adalah juga Paus yang merestui gerakan Fransiskus dari Assisi pada tahun 1209. Jadi pada tahun 1207, Paus Innocentius ketiga ini mempublikasikan gambar Veronica ini supaya bisa dilihat oleh semua umat beriman. Dan bahkan dia memberikan indulgensi yang besar kepada semua yang hadir. Bahkan kepada mereka yang hanya mengucapkan doa-doa tertentu di hadapan salinan gambar tersebut. Melihat apa yang sebelumnya dijaga dengan sangat rahasia tersebut, menggerakkan hati rakyat Roma pada semangat keagamaan yang mendalam. Setelah kejadian itu, umat di Roma begitu memiliki semangat keagamaan yang mendalam. Prosesi dan penghormatan hikmat ini diadakan setiap tahun, sehingga ketenaran relik suci ini menyebar ke seluruh dunia dan terkenal. Dan pada tahun 1269, ketika Marco Polo masih berusia 15 tahun, ayah dan pamannya kembali ke Venesia dari misi 9 tahun ke timur. Dia membawa satu hadiah dari Kaisar Mongol Kublai Khan namanya, sepotong asbes khusus untuk membungkus kain Veronica demi perlindungannya. Jadi luar biasa. Lalu pada tahun 1300, tahun suci 1300, Paus Bonifacius terinspirasi untuk mengadakan tahun jubileum. Dan ia kembali mengizinkan wajah suci ini. Bahkan ada perkumpulan khusus para pengrajin yang membuat dan menjual berbagai macam souvenir Veronica, mulai dari salinan yang dilukis di atas perkamen hingga lencana topi yang terbuat dari timah atau timbal. Banyak orang peziarah merasa bahwa kunjungan mereka ke Roma belum lengkap sampai mereka dapat menghormati kerudung Veronica. Dan pada saat itu juga terdapat peningkatan minat teologis dari banyak orang, dari para teolog, terhadap subjek melihat wajah Kristus pada penghakiman terakhir. Dan bagi banyak orang, menghormati kerudung tersebut menjadi cicipan awal dari momen yang hikmat itu. Saudara-saudariku yang terkasih, pada tahun 1527, tentara Protestan menjarah kota Roma, merampok dan menghancurkan banyak sekali harta benda keagamaan kita. Kain kerudung Veronica selamat dari penjarahan itu. Tetapi setelah itu tampaknya semakin jarang dipamerkan kepada publik. Jarang sekali kemudian dipamerkan kepada publik. Nah, meskipun kerudung itu semakin jarang diperlihatkan, devosi kepada wajah kudus mendapat dorongan baru, terutama di Prancis dan Eropa yang sedang dalam proses pemulihan, masih mengalami kekuatan-kekuatan revolusioner. Di Via Carmel, Tours pada tahun 1843, Tuhan Yesus Kristus mewujudkan hal ini dengan menyampaikan pesan kepada Suster Maria dari Santo Petrus, keinginan Yesus sendiri agar penghormati tempat khusus di gereja. Ia mengatakan kepada suster ini, terutama oleh pelanggaran yang meluas terhadap 3 dari 10 perintah Allah. Nama kudus dihina, nama Allah yang kudus dihina,
hari kudus Tuhan dinodai, dan bahwa melalui karya wajah kudus ini, keadilan Allah akan dilucuti. Ia berjanji untuk menanamkan rupa ilahinya kepada jiwa-jiwa mereka yang menghormati wajahnya yang paling kudus. Ia selanjutnya berjanji bahwa semua yang membela perkaranya dalam karya penebusan dan kata-kata, dengan kata-kata, doa, atau tulisan, akan dibela oleh Yesus sendiri di hadapan Bapanya. Singkatnya, siapa yang sungguh-sungguh ingin memuliakan wajah Tuhan, atau Veronika ikon yang benar, Tuhan secara khusus akan membela, akan mengampuni, akan memberikan rahmat-rahmat yang berlimpah. Tetapi devosi ini bukan tanpa tantangan. Namun Tuhan secara khusus minta kepada Suster Maria dari Santo Petrus ini agar dia berjuang untuk mendapatkan persetujuan resmi gereja agar devosi ini dapat dipersembahkan secara terbuka. Dan Yesus berkata kepadanya, "Hai putriku, bersukacitalah, karena akan segera terbit di bumi salah satu karya terindah di bawah matahari." Dan Yesus mengatakan ini adalah karya terindah. Dan Yesus juga mengatakan ia akan mengizinkan penentangan untuk menghalangi karyanya, guna menguji kepercayaan hamba-hambanya. Jadi tantangan-tantangan akan tetap dihadapi untuk mewujudkan devosi ini. Nah, kemudian kita melihat satu orang awam yang sangat hebat, namanya Leodupon. Suster Maria dari Santo Petrus berdoa dan bekerja tanpa henti untuk mewujudkan kehendak Tuhan. Ia dibantu dalam pekerjaan ini oleh seorang awam yang saleh yang bernama Leodupon. Upaya mereka disambut dengan ketidakpedulian atau penentangan yang besar. Tantangan mereka terima. Baru setelah kematian Suster Maria dari Santo Petrus ini pada tahun 1848, gereja akhirnya memberikan persetujuan setelah kematian Santa Maria dari Santo Petrus ini. Hal itu dimulai dengan cara yang luar biasa. 6 bulan setelah kematian dari Suster Maria, Paus Pius ke-9 yang hidup dalam pengasingan paksa dari Roma memerintahkan doa publik untuk dipanjatkan di semua gereja di Roma untuk memohon belas kasihan Tuhan atas negara-negara kepausan. Kemudian selama 3 hari, kayu salib sejati dan kerudung Veronika dipajang untuk penghormatan publik di Basilika Santo Petrus. Meskipun jejak pada kerudung telah menjadi sangat samar, sehingga hampir tidak, dan sama sekali tidak terlihat lagi bahwa di situ ada gambar wajah, melalui kerudung sutra yang digunakan untuk menutupi relik sejati kerudung Veronika ini. Tetapi pada hari ketiga pemajangannya, wajah ilahi Yesus tampak jelas, seolah-olah hidup dan diterangi oleh cahaya yang lembut. Wajah-wajah itu tampak pucat pasi seperti mayat, dan matanya yang cenderung menunjukkan ekspresi kesakitan yang luar biasa. Penglihatan ini berlangsung selama 3 jam dan disaksikan oleh semua orang yang hadir. Bayangkan, kain yang sudah tidak tampak lagi sungguh-sungguh, sudah sangat pudar, tetapi pada waktu dipajang selama 3 jam, wajah itu sungguh-sungguh terbuka. Wajah itu bersinar. Wajah itu tampak dengan jelas. Wow, luar biasa. 3 jam. 3 jam. Disaksikan oleh semua yang hadir. Dan itu pada tahun 1840 sekian. Kalau dihitung dari umurnya, sudah 1800 tahun.
Tetapi pada waktu itu, kain Veronika itu tampak sungguh-sungguh nyata di hadapan mereka. Wajah ilahi Yesus tampak jelas, seolah-olah hidup diterangi oleh cahaya yang lembut. Tak lama kemudian, salinan gambar asli dicetak. Nah, jadi banyak orang mencetak gambar-gambar yang menyerupai gambar asli itu, dicetak supaya bisa disebarkan. Tetapi sebelum disebarkan, disentuhkan ke kain kafan itu. Disentuhkan ke kain Veronika itu, dan dibagikan ke kepala biara Benediktin Aras. Setelah menerima beberapa salinan ini, dan mengetahui wahyu Suster Maria dari Santo Petrus, mengirimkan beberapa lagi ke Karmel di Tours. Kepala biara Karmelit segera memberikan salinan kepada Leo Dupont yang berseru, disinilah akhirnya tampak secercah harapan pertama bahwa misi Suster Maria dari Santo Petrus menyebarkan devosi kepada wajah suci akan menjadi kenyataan. Jadi pertama sekali keinginan Tuhan disampaikan kepada Santa Maria dari Santo Petrus. Leo Dupont menggantung salinan potret kerudung Veronika ini di ruang tamu rumahnya dan menyalakan lampu di depannya sebagai devosi pribadi. Karena waktu itu Uskup Tours di Perancis belum menyetujui devosi publik, menjadikan itu devosi publik. Para pengunjung rumahnya tak henti-hentinya mengajukan pertanyaan, memberinya kesempatan untuk menceritakan pesan-pesan yang diberikan kepada Suster Maria dari Santo Petrus. Jadi Leo Dupont yang telah bersahabat lama dengan Suster Maria dari Santo Petrus, umat yang datang berkunjung ke rumah Leo Dupont ini memohon supaya diceritakan apa yang telah diwahyukan oleh Yesus kepada Santa Maria dari Santo Petrus ini. Maka Leo Dupont menceritakan semua pewahyuan itu. Nah, kemudian Leo Dupont, kalau sudah banyak orang yang berkunjung ke rumahnya, di ruang tamunya, berdoa mereka di depan gambar itu, bersama para pengunjungnya, di depan wajah suci itu. Kemudian ada lampu di situ dibuat, lampu di dekat gambar wajah Yesus itu, ada lampu yang ada minyaknya. Dengan minyak lampu itu, Leo Dupont ambil minyak itu, diurapkan kepada orang-orang yang sakit yang datang, banyak sekali kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi dan pertobatan. Semua itu terjadi dengan rahmat Tuhan. Begitu banyak mukjizat yang terjadi di rumah Leo Dupont itu, seorang awam itu. Banyak mukjizat sehingga orang-orang di seluruh dunia menulis surat kepada Monsieur Dupont, kepada Tuan Dupont ini, untuk meminta minyak suci ini. Jadi setelah mereka banyak berdua di depan gambar itu, ada minyak di situ, banyak orang menulis surat kepada dia supaya mengirimkan minyak kepada mereka yang telah ada dinyalakan minyak itu, dengan minyak itu di depan wajah kudus Yesus itu. Nah, karena begitu banyak mujizat yang terjadi, Paus Pius ke-9 menyatakan bahwa dialah mungkin sebagai pekerja mukjizat terbesar dalam gereja pada waktu itu. Luar biasa. Leo Dupont itu sungguh sangat berperan penting dalam penyebaran devosi kepada wajah kudus ini. Tetapi persetujuan gereja masih ditahan, belum disetujui secara langsung. Tetapi Leo Dupont ini bingung akan hal ini. Bingung sekali dia. Dia percaya bahwa dunia belum siap untuk menerima devosi itu. Menerima apa yang telah terjadi itu. Maka dengan kata-katanya sendiri, Dupont mengatakan, devosi kepada wajah kudus adalah ibadah tertinggi dan yang paling mulia yang ada. Karena tujuannya adalah untuk menyembah Allah, Tritunggal itu sendiri. Dalam wajah Kristus, kita melihat tercermin atribut-atribut Tritunggal Maha Kudus serta kesempurnaan manusiawinya. Ketika kita berdoa kepada hati kudus Yesus, kita pada dasarnya memperhatikan kemanusiaannya. Tetapi ketika kita memandang wajah kudus,
kita memperhatikan keilahiannya. Karena kepala Kristus adalah Allah, seperti yang dikatakan Santo Paulus. Marilah kita ingat bagian dari kitab suci yang mengatakan bahwa hikmat telah membangun rumahnya sendiri. Betapa mudahnya bagi kita untuk memahami bahwa kepala Kristus adalah rumah yang sudah dibangun hikmat untuk dirinya sendiri. Karena itu, mengingat betapa luhurnya devosi ini, apakah mengherankan jika kita mungkin harus menunggu 100 tahun untuk melihatnya menjadi kenyataan? Nah, itu dikatakan oleh Leo Dupont. Perlu juga disebutkan, terutama mengingat Konsili Vatikan kedua, tentang kecintaan Leo Dupont yang mendalam terhadap kitab suci. Selain lampu abadi yang menyala di hadapan gambar wajah suci, Leo Dupont menambahkan lampu kedua di hadapan Alkitab. Karena ia berkata, kitab suci adalah wajah Allah. Di hadapan wajah itu, seperti di hadapan gambar suci, api harus menyala siang dan malam. Saya melihat Yesus Kristus secara utuh dan lengkap dalam setiap kata Alkitab. Yesus Kristus tidak dapat dibagi. Rumah Leo Dupont itu telah menjadi tempat ziarah sedemikian, sehingga setelah kematiannya pada tahun 1876, rumah itu dibeli oleh sebuah komunitas dan sebuah kapel umum dibuka di ruang tamu. 9 tahun kemudian, Paus Leo ke-13 mendirikan Persaudaraan Agung Wajah Kudus. Tidak hanya untuk Prancis, tetapi untuk seluruh dunia. Dan dengan itu terpenuhilah misi Suster Maria dari Santo Petrus. Dan kita ingat, pada tahun 1885, sebuah keluarga Prancis yang khusus bergabung dengan Persaudaraan Wajah Kudus itu. Dan itulah keluarga Lois Martin, orang tua dari Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Mereka satu keluarga, suami istri bersama putri-putrinya, Lois Martin bersama putri-putrinya, Mary, Leonie, Celine, dan Teresia, masuk persaudaraan itu. Pauline, anak mereka, telah lebih dahulu masuk Biara Karmel di Lisieux pada tahun 1882. Dan di sana dia sudah menemukan devosi kepada wajah kudus berakar kuat. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kabar tentang wahyu yang diterima oleh Suster Maria dari Santo Petrus ini sampai ke Biara Karmel Lisieux melalui salah satu pendirinya, Ibu Genevieve dari Santa Teresa, yang terkorespondensi dengan Biara Karmel Tours. Pada tahun 1847, Ibu Genevieve memperoleh izin untuk menggantung salinan kain Veronica di kapel di Biara Karmel, dan dialah yang memperkenalkan devosi tersebut kepada komunitas. Nah, dengan demikian, Pauline telah memiliki pemahaman yang mendalam tentang devosi kepada wajah suci pada saat Teresia masuk biara pada tahun 1888. Dan ia segera memperdalam pemahaman adik perempuannya tentang harta karun yang tersembunyi di dalamnya. Teresa secara khusus memuji Pauline atas hal itu, dan ia meminta agar gelar wajah suci ditambahkan pada nama yang diberikan kepadanya sebagai calon biarawati, Suster Teresia dari kanak-kanak Yesus dari wajah kudus. Kemudian kita melihat Lois Martin, bapak mereka itu sakit. Ya, sakit. Pertama-tama berlangsung 6 bulan dalam kehidupan religius Santa Teresa. Dengan itu, devosinya kepada wajah kudus itu semakin kuat. Dia berdoa untuk kesembuhan wajahnya, kesembuhan ayahnya. Kecintaan Santa Teresa pada wajah kudus
mampu menyatukan berbagai tema spiritual menjadi suatu kesatuan. Melihat air mata pada gambar kain Veronika, ia memahami bahwa Yesus menangis untuk jiwa-jiwa. Hal ini menginspirasinya untuk menghayati dimensi kerasulan dan gerejawi dari panggilannya, dan semangat yang diperbaharui untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dengan segala cara. Dan kita melihat bahwa dengan devosi wajah kudus Yesus, Santa Teresa menjadi semakin rendah hati. Sama kuatnya adalah keinginannya untuk tetap tersembunyi. Dia tidak ingin terkenal. Meditasinya pada wajah Yesus telah mengajarkan kepadanya bahwa cahaya dan keindahannya tersembunyi, dan bahwa dia, raja dari segala raja, telah merendahkan diri sehingga keilahian di wajahnya tersembunyi dan tidak seorang pun mengenali Yesus. Dengan demikian, Teresa semakin meningkatkan kebajikan kerendahan hati tingkat yang mendalam. Dan Santa Teresa mengatakan, aku mendambakan agar seperti wajah Yesus, wajahku benar-benar tersembunyi, agar tak seorang pun di bumi mengenalku. Aku haus akan penderitaan, dan aku merindukan untuk dilupakan. Saudara-saudariku yang terkasih, kecintaan pada wajah kudus telah muncul dalam puisi dan doanya, dan ia mengubah sebuah dedikasi kepada wajah kudus untuk para novisnya, di mana keinginan untuk menyelamatkan jiwa dan tetap tertakan devosi Irarik meninggal 8 bulan sebelum kain kafan Turin dipamerkan kepada publik. Ketika kain itu difoto, gambar yang sangat mirip aslinya itu terungkap. Wajah pada kain kafan telah dikenal oleh orang-orang di seluruh dunia sebagai gambaran Yesus Kristus yang paling otentik dalam wujud manusia. Kain Veronika yang sangat penting di abad-abad sebelumnya, saat ini tidak tersedia untuk umum dan konon sudah sangat pudar sehingga tidak lagi menyerupai wajah. Di sisi lain, wajah pada kain kafan Turin menghadirkan kepada kita sebuah gambar yang misterius namun begitu nyata sehingga kita terdorong untuk mengakui realitas kasih Allah kepada ciptaannya yang sesat dan tergerak hatinya sebagai balasannya. Nah, tentang devosi kepada wajah kudus Yesus ini, kita tidak boleh lupa dengan satu figur yang lain yang hidup di zaman kita mendekati zaman modern ini, yakni Suster Maria Pierina de Micheli. Suster Maria Pierina ini diminta kepadanya oleh Yesus sebuah pesta khusus yang dirayakan sebelum hari Rabu Abu untuk menghormati wajah kudusnya yang didahului dengan doa novena selama 9 hari dan berlaku untuk seluruh gereja Katolik Roma. Nah, dia mulai mengalami wahyu pribadi itu pada tahun 1930. Jadi masih di era-era kita. Masih sejaman-sejaman dengan Santa Faustina. Nah, kita melihat Santa Maria Pierina diberi sebuah medali yang pada satu sisi berupa sebuah replika kain kafan suci dengan tulisan Illumina Domine Vultum Tuum Super Nos. Artinya, semoga ya Tuhan, cahaya wajahmu bersinar atas kami. Dan satu sisinya lagi berupa gambar hosti yang bersinar dengan kata-kata Mane nobiscum Domine. Tinggallah bersama kami, ya Tuhan. Medali wajah kudus tersebut dipersembahkan kepada Paus Pius ke-12
yang menyetujui devosi dan medali wajah kudus ini. Melalui Suster Maria Pierina, Yesus menghendaki agar seluruh gereja mengadakan novena 9 hari sebelum hari Rabu Abu. Dan tahun 1941, Suster Maria Pierina menulis dalam buku hariannya, "Aku merasakan kerinduan yang mendalam untuk hidup selalu bersatu dengan Yesus mempelaiku, untuk mengasihi Dia terus-menerus." 4 tahun kemudian, kerinduannya terpenuhi. Pada 26 Juni 1945, dia meninggal di Milan, Italia, untuk hidup dalam persatuan abadi dengan Yesus di dalam kerajaannya. Pada 30 Mei 2010, 15 tahun yang lalu, Suster Maria Pierina dibeatifikasi oleh Uskup Agung Angelo Amato, prefek kongregasi untuk pegelaran Orang Kudus di Basilika Santa Maria Maggiore Roma. Meskipun waktu itu Paus Benediktus ke-16 tidak hadir dalam misa beatifikasi, di hadapan para peziarah yang mengikuti audiensi umum, Paus Benediktus ke-16 memuji Beata Maria Pierina sebagai seorang devosan kepada wajah kudus yang luar biasa. Menanggapi pesan Yesus kepada Beata Maria Pierina, pada 17 April 1958, Paus Pius ke-12 menyetujui pesta wajah kudus Yesus yang jatuh pada hari Selasa sebelum Rabu Abu. Jadi kita melihat ada beberapa tokoh, orang-orang kudus di dalam devosi wajah kudus Yesus ini. Nah, sekarang menjadi sangat unik bagi kita. Wajah kudus yang kita maksud itu termasuk wajah kudus yang ada di kain Veronica, termasuk wajah kudus yang ada di Turin, dan juga termasuk wajah kudus yang ada di Manopello. Nah, ini yang sangat menarik. Kemudian yang satu, itu adalah yang sebelah kiri kita lihat gambarnya, itu adalah di Oviedo, kain penutup mulut Yesus. Nah, ketiga ini memiliki hubungan satu sama lain. Kain kafan Turin menunjukkan wajah kudus dan seluruh badan Yesus yang sedang menderita, meninggal, mati. Sementara kain di Manopello menunjukkan kebangkitan. Jadi wajah Yesus setelah dia bangkit. Nah, kemudian Oviedo itu adalah penutup mulutnya. Maka kita melihat video berikut. Video berikut untuk meneguhkan pemahaman kita. Nah, Maria Valtorta menulis, bandingkanlah kalian yang terlalu mengandalkan logika, yang suam-suam dalam iman, atau yang imannya sedang goyah, wajah pada kain peluh dan wajah pada kain kafan. Yang satu adalah wajah seorang yang hidup, yang lain adalah wajah seorang yang telah wafat. Namun ukuran, bentuk, dan ciri-ciri wajahnya sama. Kalian akan melihat bahwa keduanya saling sesuai. Itulah aku. Tradisi gereja mengenal beberapa kain yang diyakini berkaitan dengan sengsara hingga wafatnya Yesus Kristus. Kain-kain ini sejak lama menarik perhatian, baik dari para peneliti, otoritas gereja, maupun umat beriman di berbagai zaman. Di antaranya adalah kerudung Veronica, yang disimpan di Basilika Santo Petrus, yang menurut tradisi digunakan untuk mengusap wajah Yesus ketika ia memanggul salib menuju Golgota. Ada juga kain peluh Sudarium yang dikenal sebagai Sudarium Oviedo dan disimpan di Katedral Juru Selamat Spanyol. Tradisi menyebutkan kain ini berkaitan dengan penanganan jenazah Yesus sebelum dimakamkan. Selain itu terdapat kain kafan Turin yang tersimpan di Katedral Santo Yohanes Pembaptis. Kain yang sangat terkenal di seluruh dunia dan telah menjadi salah satu objek religius yang paling banyak diteliti. Kain ini memperlihatkan citra seorang pria yang mengalami penderitaan hebat, dan oleh banyak orang diyakini sebagai gambaran Yesus setelah wafatnya. Menariknya, penelitian menunjukkan bahwa kain peluh dari Oviedo dan kain kafan Turin memiliki tingkat kecocokan yang sangat tinggi, bahkan disebut mendekati 99%,
dalam beberapa studi forensik tertentu. Semua kain ini menggambarkan sosok yang diyakini adalah Kristus yang menderita dan wafat demi keselamatan dunia. Lalu muncul pertanyaan, apakah ada kain yang justru menampilkan wajah Kristus yang telah bangkit? Dalam artikel terbarunya, 10 April 2026, Zenit News menulis, Putra Allah sendiri telah menyatakan keaslian sebuah kerudung suci yang dikaitkan dengan wajah Kristus yang bangkit kepada seorang mistikus, Maria Valtorta. Sementara di tahun 1900, di Manopello adalah mukjizat terbesar yang kita miliki. Manopello merupakan sebuah kota kecil di Italia dengan penduduk sekitar 5.000 jiwa. Terletak di wilayah dekat dengan tempat ziarah mukjizat Ekaristi yang terkenal di Lanciano. Manopello telah menyimpan sebuah harta yang telah lama dibicarakan oleh para kudus, para ilmuwan, bahkan Putra Allah sendiri dalam wahyu pribadi kepada Maria Valtorta. Harta tersebut adalah sebuah kain yang disimpan di Basilika Volto Santo, wajah kudus. Kain berukuran 17 kali 24 cm ini dilindungi di antara dua aman tempat ziarah wajah kudus Manopello. Pada kain ini tampak gambar yang diyakini wajah Kristus yang bangkit. Pada 1 September 2006, Paus Benediktus ke-16 menjadi paus pertama dalam 400 tahun yang mengunjunginya, meskipun beliau menghadapi pertentangan dari sebagian kuria Roma. Paus Benediktus berlutut dan berdoa di hadapan kerudung Manopello. Seminggu kemudian dalam audensi umum di lapangan Santo Petrus, Paus Benediktus mengatakan, kita sungguh dapat mengatakan bahwa Allah telah menampakkan wajah manusia, yaitu wajah Yesus. Maka jika kita sungguh ingin mengenal wajah Allah, kita hanya perlu memandang wajah Yesus. Selama lebih dari 20 tahun, para ilmuwan terkemuka melakukan penelitian mendalam terhadap peninggalan misterius yang menampilkan wajah Kristus ini. Hasilnya menunjukkan bahwa figur yang tercetak pada kain tersebut terbentuk dengan cara yang tidak dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan, seperti halnya gambar ajaib Bunda Maria dari Guadalupe yang tercetak pada tilma Santo Juan Diego di Meksiko, atau gambar tubuh Kristus pada kain kafan Turin. Penelitian ilmiah menyimpulkan bahwa gambar ini bukan lukisan dan bukan hasil karya manusia, atau dalam bahasa Yunani disebut akeiropita, tidak dibuat oleh delapan. Donato Vittore, profesor dari Fakultas Kedokteran Universitas Bari, meneliti kain tersebut menggunakan pemindai digital beresolusi tinggi, dan hasilnya menunjukkan tidak ada jejak pigmen berwarna di antara serat kain. Penelitian lanjutan menggunakan mikroskopi dan spektroskopi dilakukan oleh Giulio Fanti, profesor teknik dari Universitas Padua. Analisis dengan sinar ultraviolet menegaskan hasil sebelumnya. Kain dan gambar wajah tidak menunjukkan fluoresensi, yang sering dipakai untuk mendeteksi apakah ada cat, pewarna, atau bahan tambahan, serta melihat pola yang tidak terlihat dengan mata biasa, membedakan apakah suatu gambar dibuat oleh manusia atau bukan. Pada citra wajah kudus Manopello, di bawah pembesaran mikroskop, tidak ditemukan sedikit pun jejak cat atau pigmen. Jika gambar tersebut dibuat dengan cat minyak, seharusnya cat akan mengendap di sela-sela serat kain. Begitu pula kemungkinan penggunaan cat air juga dikesampingkan, karena detail mata dan mulut terlalu tajam untuk teknik tersebut. Hal yang paling mencolok dari wajah pada kain Manopello adalah sifatnya yang transparan. Gambar terlihat jelas dari kedua sisi seperti lembaran transparan, tanpa pigmen apapun. Ini adalah benar-benar hal yang unik di dunia. Ciri lain adalah gambar tersebut berubah sesuai pencahayaan. Ketika cahaya berubah, tampilannya juga berubah, seolah-olah hidup. Dalam cahaya terang, gambar bisa menjadi hampir tak terlihat karena menjadi transparan. Gambar wajah ini memiliki sifat seperti lukisan, foto, bahkan hologram. Namun sebenarnya bukan ketiganya. Bayangan wajahnya sangat halus,
melampaui kemampuan pelukis paling hebat sekalipun. Wajah kudus Manopello tercetak pada kain langka dari abad pertama yang disebut bisus atau sutra laut, bahan paling mahal di zaman kuno. Secara teknis mustahil melukis di atas bahan ini. Profesor Fanti menjelaskan bahwa kain ini sangat halus, dengan serat rata-rata berdiameter 120 mikron, lebih tipis daripada nilon. Teninannya sederhana dan tidak beraturan, dengan celah antar serat sekitar 150 sampai 350 mikron. Karena itu kain ini bersifat transparan dan disebut sebagai kerudung. Celah-celah antar serat tidak mengandung pigmen atau bahan lain. Hal unik lainnya, ketebalan warna pada kain ini hanya sekitar 0,5 mm, sedangkan pada kain kafan Turin mencapai 1 cm. Penelitian oleh Profesor Bertogesi memastikan bahwa kain ini adalah bisus, bahan kuno yang sangat mahal. Menurut Profesor Vigo, hanya bisus yang bisa setransparan dan selembut ini. Tidak ada manusia yang mampu melukis di atas bahan seperti ini, apalagi menghasilkan gambar seindah di Manopello. Warna-warna tampak berubah-ubah dalam cahaya, antara kuning keemasan, perak, tembaga, emas, seperti sayap kupu-kupu, namun di bawah mikroskop tidak terlihat jejak cat. Dalam cahaya dari belakang, kain menjadi transparan seperti kristal, bahkan lipatan kain pun seakan menghilang. Dalam sebuah wahyu pribadi yang ditulis mistikus Maria Valtorta pada jilid ke-10 dicatat perkataan Kristus. Kerudung Veronica adalah dorongan bagi jiwa-jiwa yang ragu. Bandingkanlah kalian yang terlalu mengandalkan logika, yang suam-suam dalam iman, atau yang imannya sedang goyah. Wajah pada kain peluh dan wajah pada kain kafan. Yang satu adalah wajah seorang yang hidup, yang lain adalah wajah seorang yang telah wafat. Namun ukuran, bentuk, dan ciri-ciri wajahnya sama. Kalian akan melihat bahwa keduanya saling sesuai. Itulah aku. Aku ingin mengingatkan kalian bagaimana aku dahulu dan bagaimana aku menjadi demi kasih kepada kalian. Seandainya kalian tidak tersesat atau buta, dua wajah itu sudah cukup untuk membawa kalian kepada kasih, pertobatan, dan kepada Allah. Penelitian panjang terhadap kain Manopello juga dilakukan oleh biarawati Kapusin, asa Jerman dan ahli ikon, Blandina Pascalis Schlumer. Penelitiannya menarik perhatian banyak ilmuwan dan menghasilkan temuan bahwa wajah pada kain kafan Turin dan wajah pada kain Manopello adalah wajah orang yang sama. Kedua gambar tersebut cocok secara sempurna dalam struktur dan ukuran. Menurut Suster Pascalis, secara ilmiah tidak diragukan bahwa kedua wajah, baik kain kafan Turin maupun Manopello, memiliki kesesuaian 100% dalam struktur dan dimensinya. Kalau kita melihat wajah gambar kudus Manopello, banyak orang akan langsung merasa aneh. Wajahnya tidak seperti kain kafan Turin, bahkan terlihat lebih penuh, hampir seperti lebih gemuk. Tetapi justru di sini letak hal menariknya. Kain kafan Turin menunjukkan wajah Yesus setelah wafat, penuh luka, bengkak, dan tertarik oleh penderitaan. Wajahnya menjadi tampak lebih tirus dan tegas. Sedangkan wajah Manopello terlihat berbeda, lebih tenang, lebih simetris, bahkan seperti hidup. Salah satu alasannya adalah kainnya sendiri. Kain Manopello sangat tipis dan tembus cahaya. Gambarnya tidak seperti lukisan biasa, tidak ada garis tegas, tidak ada sapuan kuas yang jelas. Akibatnya saat terkena cahaya, wajah itu terlihat lembut, sedikit melebar dan memberi kesan lebih penuh. Jadi kesan gemuk itu sebenarnya bisa jadi hanyalah efek cahaya atau bahan kain, bukan bentuk wajah yang sebenarnya. Ditambah lagi, sudutnya berbeda. Kain kafan Turin memperlihatkan wajah dari posisi terbaring, sementara Manopello seperti menatap langsung ke depan. Karena itu walaupun sekilas nampak berbeda, banyak peneliti justru melihat adanya kesamaan pada titik-titik wajahnya. Tidak jauh dari Manopello, seorang anak berusia 10 tahun bernama Emidio Petrarca hampir tewas bersama ayahnya ketika membantu misa kudus pada gempa di tahun 1915. Ia kemudian diselamatkan dari reruntuhan
oleh seseorang yang tidak dikenal. Pada tahun 1922, Petrarca menjadi imam dan biarawan pada Ordo Capucin. Namun baru 50 tahun kemudian, ia yang kini dikenal sebagai Pastor Domenico berziarah ke Manopelo. Saat menaiki tangga untuk menghormati kain tersebut, ia terkejut oleh apa yang dilihatnya. Berdiri di hadapan kerudung yang menampilkan apa yang diyakini sebagai wajah kudus Kristus, ia hanya mampu berkata terbata-bata, "Ini adalah orang yang menarik saya keluar dari reruntuhan 50 tahun yang lalu. Dialah yang menyelamatkan saya, dia itulah." Sejak hari itu, Pastor Domenico dikenal sebagai Rasul Wajah Kudus. Ia tidak hanya mempelajari segala tulisan tentang kerudung suci, tetapi juga meminta kepada atasannya agar dipindahkan ke tempat ziarah di Manopelo, permintaan yang akhirnya dikabulkan. Sejak saat itu, Nah, kita melakukan bagian dari devosi wajah kudus Yesus. Nah, satu adalah penderitaannya, satu adalah kebangkitannya. Nah, ini adalah yang kita pakai untuk devosi wajah kudus Yesus yang biasa kita pakai. Dan sementara ini adalah Manopelo itu. Tidak nampak ya. Nah, Manopelo yang sudah kita lihat tadi. Jadi ada beberapa kita yang ada di grup ini sudah berziarah ke satu tempat. Dan satu di Turin, dan itu kain Veronica ada di Basilika Santo Petrus. Nah, menarik ketika ini, tidak bisa kita bahas semua pada malam hari ini, tapi yang penting adalah kita mencari wajah Tuhan. Bagaimanapun wajah Tuhan itu, dia telah menjadi manusia seperti kita. Yesus berkata, "Apa yang kamu lakukan kepada salah seorang saudaraku yang paling hina ini, engkau telah melakukannya untuk aku." Selain kita berdevosi kepada wajah kudus Yesus, mari kita juga melihat kehadiran wajah-wajah kudus itu di dalam diri sesama kita yang menderita. Dan semoga di tengah keluarga kita juga kita dapat melihat wajah Yesus di dalam diri anak-anak kita, dalam wajah suami, dalam wajah istri, dalam wajah setiap orang yang kita cintai. Dan mari kita juga semakin peka melihat kehadiran wajah Tuhan di dalam diri orang-orang yang menderita dan yang kita layani. Dan semoga dengan merenungkan wajah kudus Yesus, dengan berdevosi kepada wajah kudus Yesus, hati wajah kudus Yesus itu juga tergambar di hati kita, melekat di hati kita. Dan semoga wajah kita juga memancarkan wajah Yesus kepada setiap orang yang kita jumpai. Semoga Amin. Amin. Terima kasih, Pastor Niko.